Benalu akan tetap jadi benalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Lagi-lagi, ibu mertuaku yang datang. Bukannya aku tak suka dikunjungi ibu mertua. Tapi, kalau dia datang, pasti selalu ada yang dia komentari. Aku sangat tidak nyaman. Ya ampun, ini rumah. Apa kapal pecah sih? Kenapa berantakan sekali? Apa sih kerjamu di rumah? Jadi istri kenapa tidak becus sekali? Rumah pun tidak kamu bereskan. Semuanya berantakan. Ucap ibu mertuaku sembari terus berjalan, masuk semakin jauh ke dalam rumahku. Kini dia sepertinya menuju ke arah dapur. Pasti dia akan ngomel lagi setelah melihat cucian piring yang belum aku cuci. Piring itu bekas makanku tadi pagi. Karena harus cepat berangkat ke kantor, jadi aku tidak langsung mencucinya. Biasanya memang besok pagi baru aku cuci, sebab setelah pulang kerja badanku sangat lelah. Aku butuh istirahat. Sebenarnya, yang diumpat oleh ibu mertuaku tentang rumah berantakan, itu hanyalah bantal sofaku yang tidak tersusun rapi, dan ada beberapa makanan di atas meja. Makanan itu memang sengaja kuletakkan di sana. Jika ingin ngemil sambil nonton TV langsung saja bisa dimakan. Tapi karena sedikit berantakan, ibu mertuaku langsung ngomel panjang lebar. Tuh kan beneran, pasti banyak cucian kotor. Kini ternyata ibu mertuaku sudah sampai di laundry room. Dia mungkin melihat beberapa pakaian berserakan di lantai. Itu pun kebiasaan anaknya sendiri, tidak mau meletakkan pakaian kotor langsung ke dalam keranjang. Padahal ada di depannya. Aku pun hanya diam saja, tidak ku jawab omelan ibu mertuaku itu. Aku juga tidak berusaha untuk membela diri. Rasanya aku sudah sangat malas. Awal-awal menikah aku memang merasa sangat sakit hati. Bahkan aku langsung menangis. Tapi setelah bertahun-tahun menjadi istri dari suamiku, aku sudah terbiasa. Tak lama kemudian, ibu mertuaku malah membuka kulkas. Dia melihat kulkasku tidak banyak isinya. Hanya ada beberapa sayuran dan beberapa minuman. Pasti dia akan komen lagi. Kamu ini gimana sih? Kulkas kok dibiarkan kosong seperti ini? Kalau nanti anakku lapar mau makan apa? Kamu benar-benar istri yang tidak becus, Vira. Lagi-lagi ibu mertuaku mengumpat. Hinaan seperti itu sudah terbiasa aku dengar. Meskipun aku masih sakit hati sih. Tapi ya sudahlah. Ku tanggapi pun percuma. Kalau tidak karena aku cinta pada suamiku, aku tak mungkin mampu bertahan selama 3 tahun ini. Meskipun aku dan Mas Anam pisah rumah, tapi ibu mertuaku selalu saja merusuh ketika datang ke rumah ini. Vira, apa Anam tidak merasa risih melihat rumah berantakan seperti ini? Emangnya kamu gak kasihan ya sama suamimu? Dia capek-capek kerja, pulang ke rumah, melihat semuanya berantakan seperti ini. Tanya ibu mertuaku. Kini beliau sepertinya sudah lelah berkeliling. Dia pun duduk di sofa rumahku. Aku pun dengan santai ikut duduk juga di sana, lalu menjawab pertanyaan ibu mertua. Enggak kok Bu, Mas Anam biasa aja, gak pernah protes juga selama ini. Dia juga betah di rumah kok, ucapku dengan nada santai. Kemudian, aku memang sengaja lanjut memakan cemilan yang ada di meja. Ku nyalakan juga TV-ku. Aku sengaja juga makan cemilan itu dan remahannya berjatuhan di sofa. Aku ingin tahu bagaimana reaksi ibu mertuaku. Apakah dia akan ngomel? Ya ampun Vira, kamu ini benar-benar jorok ya. Masa perempuan makan tidak rapi, tidak bersih. Benar-benar sangat menjijikkan. Aku yang mendengar hinaan itu hanya bisa terdiam. Aku masih tetap saja memakan cemilanku dengan gaya yang sama, sembari asik menonton TV. Ingat ya Vira, kamu jangan ngabisin uang anakku. Kalau sampai kamu lakuin itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Kini ibu mertua mulai membahas soal uang. Emangnya kenapa? Kalau aku ngabisin uang suamiku, itu kan hakku. Dia wajib memberiku nafkah. Ku jawab lagi ucapan ibu mertuaku dengan santai. Kamu ini ya, memang menantu tidak tahu sopan santun. Menyesal aku kesini. Setelah mengatakan itu, ibu mertua langsung berdiri dan mengambil tasnya, kemudian pergi. Akhirnya pergi juga orang tua itu. Untung aku sudah punya cara untuk mengusirnya. Kalau aku seperti dulu, menangis karena dikomentari oleh ibu mertua, pasti dia bisa berlama-lama di sini. Namun sekarang, ketika aku sudah berani melawan, sepertinya dia tidak betah mengataiku lebih lama. Mengingat ucapan ibu mertuaku yang terakhir, aku pun kepikiran. Emangnya selama ini aku ngabisin uang dia? Aku pun hanya diberi nafkah 1 juta per bulan. Sebab gaji suamiku, yang 5 juta itu, harus dibagi 2. Bukan bagi 2 sih. Orang aku cuma dikasih 1 juta. Sedangkan keluarganya diberi 4 juta. Untung aku kerja. Kalau enggak, dari mana? Kebutuhan hidup selama ini bisa terpenuhi. Syukurnya, aku nggak harus ngontrak. Setelah menikah dengan Mas Anam, aku diberikan rumah dan juga mobil oleh orang tuaku. Iya, orang tuaku orang yang mampu. Tapi setelah menikah, aku ingin belajar mandiri, tidak mau bergantung pada mereka. Aku pun bekerja bukan di perusahaan orang tuaku sendiri. Aku bekerja di perusahaan orang lain dengan gaji hanya 4 juta per bulan. Padahal kalau aku mau, aku bisa mendapatkan jabatan yang tinggi di perusahaan orang tuaku, tentu dengan gaji yang tidak sedikit. Orang tuaku memiliki usaha properti. Bisnis yang mereka bangun itu sudah 10 tahun lebih. Dari sanalah, keekonomian keluargaku terpenuhi bahkan sampai berlimpah-limpah. Namun prinsipku yang tidak ingin menyusahkan orang tua dan bergantung pada mereka. Setelah menikah, aku memutuskan untuk hidup mandiri. Sebenarnya aku tidak mau menerima rumah ini dan mobil itu awalnya. Tapi orang tuaku tetap memaksa. Akhirnya aku pun menerimanya. Tapi untung sih aku terima. Kalau tidak, mungkin aku sampai sekarang masih mengontrak. Belum mampu juga untuk membeli mobil. Berat sebenarnya, hidup dengan suami yang selalu memprioritaskan keluarganya. Bukannya tak boleh, tapi masa iya? Sangat keterlaluan seperti itu. Suamiku selalu mengutamakan ibunya. Dan kalau sudah diperintah oleh ibunya, dia sangat menurut. Aku senang sih punya suami yang baik pada ibunya. Karena aku pikir, ketika ada laki-laki yang sangat mencintai ibunya, maka dia juga akan mencintai istrinya. Tapi aku salah. Yang terjadi pada suamiku sangatlah berbeda. Kalau ibunya baik, mungkin dia akan mengarahkan anaknya untuk berbuat baik pada istrinya. Tapi ibu mertuaku beda. Dia menyuruh anaknya itu agar tidak memberikan nafkah untukku. Awalnya, karena aku memang kerja dan memiliki penghasilan, ibu mertua tidak ikhlas jika anaknya memberi nafkah untukku. Tapi aku terus menuntut, hingga akhirnya Mas Anna memberi nafkah aku 1 juta per bulan. Kalau mengingat semua itu rasanya hatiku benar-benar kesal. Tapi karena sudah terlanjur menikah dan aku sangat mencintai Mas Anam, aku pun menerima, meskipun hanya diberi 1 juta. Dulu, setelah orang tuaku menyerahkan mobil baru untukku, Mas Anam ingin menggunakan mobil itu untuk dia berangkat bekerja. Tapi dengan tegas aku menolaknya. Aku menyuruh Mas Anam pergi saja dengan motor. Sedangkan mobil itu adalah hakku. Dia tidak berhak sama sekali. Kalau aku mengizinkannya atau memberi pinjam, barulah dia boleh menggunakannya. Tapi kalau tidak, ia tidak sama sekali. Aku bukannya pelit, tapi karena jarak kantor kami yang cukup jauh tidak mungkin jika aku harus mengantarnya terlebih dahulu baru ke kantorku. Bisa terlambat aku. Tapi di depan semua keluarganya, Mas Anam berkata bahwa mobil itu adalah dia sendiri yang beli, bukan dari orang tuaku.
Aku benar-benar sangat kesal mendengar ucapan Mas Anam. Dia itu sok kaya ketika di depan keluarganya. Padahal ekonomi kami pas-pasan. Belum lagi, kalau setiap kami kehabisan uang dan belum tanggal gajian, Mas Anam selalu menyuruhku untuk meminta uang pada orang tuaku. Aku tidak mau melakukannya, tapi dia terus saja memaksa. Namun hal itu tak pernah aku lakukan. Aku tidak ingin membuat orang tuaku sedih karena mengetahui ekonomiku yang sulit. Uang kerjaku selama ini selalu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena suamiku itu tidak mau makan sederhana, dia maunya makan serba enak, tapi memberi nafkah sangat kurang. Kalau aku mengeluh, dia akan menjawab, "Kan kamu kerja, bisa pakai uangmu." Itu terus yang dia katakan. Tapi karena aku cinta, jadi aku tidak merasa begitu kecewa dengan ucapan suamiku. Walaupun sebenarnya itu sangat menyakitkan. Saat sedang masih asik melamun, tiba-tiba terdengar suara motor suamiku sudah pulang. Aku pun segera berdiri dan membukakan pintu. Aku menyambut kepulangan suamiku seperti biasanya. Ku cium tangannya, ku ambil tasnya. Iya, jam pulang kerja Mas Anam denganku berbeda. Kalau aku jam 3 sudah pulang kerja, untuk Mas Anam jam 5 dia baru sampai rumah. Yaitu, jaraknya yang jauh membuat dia membutuhkan waktu setengah jam lebih untuk pulang ke rumah. "Mas, kamu mau minum apa? Biar aku ambilin. Kalau mau kopi, biar aku buatin," tanyaku pada Mas Anam. "Aku mau minum yang dingin aja deh. Apa yang ada di kulkas?" jawab Mas Anam. Aku pun segera berjalan ke arah dapur untuk mengambilkan minuman dingin. Kebetulan di kulkas itu masih ada beberapa minuman. Ada larutan penyegar, ada minuman penambah ion, ada juga minuman kaleng lainnya. Karena aku pikir Mas Anam butuh ion tambahan, akhirnya kuputuskan untuk memberikan minuman ion ini pada Mas Anam. Sesampainya di ruang tamu lagi, kulihat Mas Anam sudah menyerakkan semua pakaiannya di lantai, termasuk kaos kaki dan juga sepatunya. Iya, seperti itulah kebiasaan suamiku. Dia tidak mau membereskan pakaian yang baru dia kenakan. Di mana dia berdiri atau di mana dia duduk, disitulah pakaian kotornya akan diletakkan. Di awal menikah, aku memang sering ngomel, tapi sekarang aku memilih diam dan memunguti pakaian kotor itu kuletakkan pada tempatnya. "Mas, tadi ibu kesini." Ya, seperti biasanya lah, dia komen dan ngomel. Aduku pada Mas Anam. Ya wajarlah ibu ngomel, rumah ini kan berantakan. Pasti dia risih lah melihatnya. Kamu tuh makanya, kalau beres-beres yang benar. Jadi, kalau ibu tiba-tiba kesini, dia tidak merasa kecewa. Jawaban itu malah yang aku dapatkan dari suamiku. Karena merasa kecewa, aku menatap Mas Anam dengan tajam. "Apa kamu bilang, Mas? Aku yang tidak benar membereskan rumah ini. Jadi menurutmu aku harus bagaimana? Setiap detik aku bereskan rumah ini jika berantakan sedikit. Hanya ini loh Mas yang berantakan. Bukan rumah ini berserakan seperti kapal pecah." Aku sembari menunjuk ke arah sofa. Kupegang beberapa bantal sofa yang memang tidak pada tempatnya. "Apa iya Mas? Rumah ini harus selalu presisi. Barang-barang harus terletak dengan rapi. Kan tidak mungkin. Kalau rumah kosong, ya bisa saja. Tapi rumah ini kan memiliki penghuni. Jadi kalau berantakan sedikit kan wajar. Emangnya selama ini kamu pernah melihat rumah ini berantakan? Sampai-sampai kita tidak bisa berjalan di atas lantainya karena barang-barang berserakan. Apa pernah seperti itu?" tanyaku pada Mas Anam dengan masih menatap matanya. "Kalau kamu memang mau, aku 24 jam di rumah dan memastikan kondisi rumah dalam keadaan rapi. Aku resign saja, tidak usah bekerja. Jadi aku bisa fokus untuk membereskan rumah. Kalau ibumu datang, dia tidak akan pernah ngomel lagi." Aku mengancam suamiku.
Ya, aku tahu. Kalau aku bicara seperti itu, pasti dia takut. Jika aku tak bekerja, siapa yang akan memenuhi kebutuhan rumah ini? Udahlah, Vira. Kamu jangan marah-marah. Aku kan cuma ingin mendamaikan kalian berdua. Wajarlah orang tua kalau ingin yang terbaik untuk anaknya. Lagi-lagi, Mas Ana membela ibunya. Aku sih tidak masalah kalau ibunya baik, tapi kalian tahu sendiri kan, bagaimana teganya ibu mertuaku itu. Ngomel tanpa difikir terlebih dahulu. Dia kira aku ini pengangguran, yang bisa 24 jam di rumah, dan selalu memastikan keadaan rumah dalam kondisi rapi. Aku ini kerja. Kecewa banget aku sama suamiku. Tega sekali dia, tidak memikirkan perasaanku sama sekali. Aku yang sebenarnya belum selesai curhat, malah ditinggalkan oleh Mas Anam begitu saja. Sepertinya dia akan mandi. Aku pun membiarkannya. Aku lanjut untuk menonton TV, karena siarannya adalah siaran favoritku. Tidak terasa maghrib sudah tiba. Setelah selesai menunaikan kewajibanku, aku berjalan ke arah dapur. Niatku ingin memasak untuk makan malam. Kebetulan suamiku juga ikut menyusulku. Mas, kamu mau makan apa malam ini? Kebetulan di kulkas masih ada ayam sama sayur bayam. Tanyaku memberi opsi. Padahal, ya memang hanya ada itu saja. Kita makan di luar aja yuk. Aku bosan makan di rumah terus. Sekali-kalilah kita menikmati uang hasil kerja keras kita. Makan di restoran, kek. Mendengar jawaban Mas Anam, aku menatapnya sangat dalam. Hasil kerja keras kita? Kamu tidak salah bicara, Mas. Uang 1 juta darimu hanya cukup untuk membayar listrik dan membeli beras saja. Sisanya hanya sedikit, palingan, untuk membeli deterjen dan peralatan kamar mandi. Kadang juga masih tombok. Lalu, kamu bisa makan setiap hari itu dari mana? Itu dari hasil kerjaku, tidak ada dari hasil kerjamu. Ucapku dengan tegas, karena aku memang merasa sangat kecewa. Suamiku benar-benar tidak tahu diri. Entah mengapa, semakin lama pernikahanku, bukannya semakin awet dan mesra, kini malah semakin hambar. Hanya pertengkaran saja yang terjadi. Ya ampun Vira, kamu perhitungan sama aku. Uangmu kan uangku juga. Jadi wajarlah kalau aku bilang kerja keras kita. Kamu kan tahu, uang gajiku untuk membiayai keluargaku. Kalau bukan aku yang membiayai mereka, siapa lagi? Ucap Mas Anam tanpa merasa bersalah. Iya Mas, aku tahu. Kamu itu anak lelaki yang masih bertanggung jawab pada orang tuamu. Itu kalau orang tuamu tidak bisa bekerja, kamu wajib menanggung semuanya. Tapi papamu masih sehat, Mas. Masih bisa bekerja mencari uang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah santai-santai di rumah, tidak mau bekerja, dan hanya menunggu uang darimu saja. Belum lagi adikmu yang banyak permintaan. Uang kita saja pas-pasan, tapi dia bergaya sok kaya. Kamu mau tahu nggak, Mas? Apa yang aku rasakan selama ini? Aku muak. Aku benar-benar muak dengan tingkah laku keluargamu. Mereka semua benar-benar seperti benalu. Aku memang tidak bisa lagi menahan amarahku. Emosiku akhirnya meledak juga. Tapi, bukannya meminta maaf, Mas Anam malah mendaratkan telapak tangannya di pipiku. Perih sekali rasanya. Bahkan aku sampai hampir terjatuh. Tapi untung saja, aku berdiri di dekat meja makan, sehingga aku masih bisa berpegangan pada kursi. Jaga mulutmu ya, jangan pernah kamu mengatai keluargaku benalu. Mereka itu tanggung jawabku, jadi wajar kalau uangku untuk mereka. Orang tuaku loh yang menyekolahkan aku, bukan kamu. Jadi mereka lebih berhak. Kini Mas Anam juga meninggikan suaranya. Aku yang mendengar ucapannya itu sembari memegangi pipiku yang masih terasa perih. Karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjawab, akhirnya aku berjalan menuju kamar.
Aku benar-benar tidak bisa lagi menahan air mataku. Benar-benar sangat sakit. Teganya Mas, kamu bicara seperti itu. Kalau memang kamu ingin berbakti pada orang tuamu, kenapa kamu harus menikah? Lebih baik kamu tidak usah menikah, sehingga uangmu bisa untuk mereka semua. Kini aku berbicara sendiri tapi sambil menangis. Dadaku benar-benar terasa sesak. Begini ya rasanya, menikah dengan laki-laki yang amat berbakti pada ibunya. Tapi, dia tidak bisa bertanggung jawab pada istrinya sendiri. Untuk apa Mas kamu menikahiku? Aku pun menumpahkan kesedihanku di kasur. Bantal yang kupakai pun sampai basah. Tangisanku terhenti setelah mendengar suara azan Isya. Aku pun keluar untuk mengambil air wudhu. Tapi kulihat di meja makan tidak ada lagi suamiku. Kemana dia? Aku pun mencarinya ke ruang tamu. Ke ruang keluarga tapi tidak ada juga. Alah, pasti dia ke rumah ibunya untuk minta makan. Karena kan tadi aku gak jadi masak. Gumamku dalam hati. Tanpa memperdulikannya lagi, aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Sementara di sisi lain, di rumah kediaman orang tua Anam, ternyata di rumah mereka sedang ada tamu. Anam pun langsung masuk seperti biasanya. Dia sangat terkejut karena di ruang tamu orang tuanya ada wanita yang sangat cantik. Wanita itu seperti selebritis yang dilihat di TikTok. Anam, kamu sudah datang. Nih, kenalin, anak teman ibu. Namanya Caca, cantik kan? Ucap Bu Lisa, ibunya Anam. Tanpa menjawab, Anam hanya menganggukkan kepalanya. Setelah berkenalan, mata Anam tidak bisa terlepas dari gadis itu. Matanya selalu melirik ke arah Caca. Laki-laki berusia 27 tahun itu seperti akan lupa kalau dia sudah memiliki istri bernama Vira di rumah. Nah Anam, gimana? Cantik gak anak tante? Tanya ibunya Caca. Anam lagi-lagi hanya menganggukkan kepalanya. Tapi sorot matanya tidak bisa bohong. Dia sangat tertarik dengan gadis itu. Gimana kalau kalian nikah aja? Kalian terlihat sangat cocok, ucap ibunya Caca tanpa basa-basi. Padahal dia tahu kalau Anam sudah memiliki istri. Tapi Bu, aku kan sudah menikah. Emangnya Caca mau jadi yang kedua? Kini Anam tanpa malu-malu lagi langsung bertanya. Entah sejak kapan laki-laki itu tidak setia pada istrinya. Padahal selama ini Anam terkenal laki-laki yang sangat susah didekati oleh wanita. Tapi kali ini, dia seperti mudah sekali terpikat. Entah apa yang terjadi. Sampai larut malam, keluarga Anam dan ibunya Caca juga Caca langsung membicarakan tentang hubungan mereka. Mau serius atau tidak? Caca yang sedari tadi belum menjawab pertanyaan Anam, kini mulai bicara. Mas, aku mau kok jadi yang kedua, ucap Caca tanpa merasa bersalah kepada istri sah Anam. Beneran kamu mau jadi yang kedua? Tanya Anam merasa tidak percaya. Tapi laki-laki itu juga bahagia. Itu bisa terlihat dari matanya yang berbinar mendengar jawaban Caca. Iya mas, aku mau kok jadi yang kedua. Aku nggak apa-apa kok mas. Dari pandangan pertama aku sudah jatuh cinta sama kamu. Kalau bisa secepatnya saja kamu menikahiku, pinta Caca pada Anam. Padahal mereka itu baru kenal, tapi kenapa langsung mau ingin menikah saja? Laki-laki itu benar-benar tidak punya perasaan. Apakah dia tidak kasihan pada Vira? Waktu demi waktu berlalu setelah malam itu. Anam dan Caca semakin dekat. Bahkan mereka sudah mantap untuk menikah. Sebenarnya sih baru 1 minggu mereka dekat. Namun entah mengapa secepat itu Anam memutuskan untuk menikah lagi dengan Caca. Padahal gajinya saja pas-pasan untuk menghidupi orang tuanya dan juga istrinya Vira. Tapi dia malah belaga ingin menikah lagi. Pantas saja Anam berani untuk menikah lagi, karena ternyata
Gajinya selama ini bukanlah 5 juta, melainkan 10 juta. Sudah 1 tahun ini dia naik jabatan, tapi tidak memberitahu Vira. Dia tetap mengaku pada istrinya itu kalau gajinya hanya 5 juta. Tentu, dengan gajinya 10 juta, Anam bisa menafkahi 2 istri. Apalagi istri pertamanya hanya diberi nafkah 1 juta. Sisanya, setelah dia memberikan nafkah untuk orang tuanya. Sisanya, bisa Anam berikan langsung pada Caca. Singkat cerita, pernikahan Anam dan Caca dilangsungkan. Mereka hanya menikah siri, karena tentu Anam tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk menikah resmi. Sebab dia menikah dengan Caca pun tanpa sepengetahuan Vira. Vira yang terlalu sibuk bekerja tidak menyadari bahwa suaminya menikah lagi. Yang dia tahu, kalau suaminya tidak ada di rumah, pasti di rumah ibunya. Itulah yang Vira tahu. Dia memang pulang kerja lebih awal dari Anam. Tapi setelah itu dia tidak kemana-mana, hanya di rumah sampai suaminya pulang. Kalau suaminya mengajak keluar, barulah dia main keluar rumah. Tapi kalau tidak, ya wanita itu hanya akan di rumah, tidak kemana-mana. Begitulah Vira, dia sangat menjaga harga dirinya. Kalau tidak bersama suaminya, dia tidak pernah mau keluar rumah, kecuali ada hal penting. Tidak seperti Anam, yang dengan mudah menikah lagi. Tunggu saja. Pasti Anam akan mendapat karma dari perbuatannya sendiri. Tidak akan pernah ada yang namanya suami bisa sukses dengan cara membohongi istri, apalagi menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Dijamin, sebentar lagi, pasti Anam akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Anam yang sudah menikahi Caca, kini semakin sering tidak pulang ke rumah. Laki-laki itu juga sudah membelikan Caca rumah KPR, meskipun masih kredit. Entah mengapa, wanita secantik Caca mau menjadi istri kedua. Padahal, kalau dia mau bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Anam, tentu juga jauh lebih kaya. Tidak terasa, pernikahan Anam dan Caca sudah berumur 1 bulan. Tiba-tiba, dering ponsel Anam berbunyi saat dia masih di kantor. Ada apa sayang? Kenapa tiba-tiba menelpon? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Anam merasa panik pada istri keduanya itu. Ya, yang menelpon adalah Caca. Anam begitu lembut ketika berbicara dengan Caca. Sementara saat dia berbicara dengan Vira, nadanya sangat ketus dan cuek. Mas, kamu nanti pulang ke rumahku ya. Tidak usah pulang ke rumah Vira. Sebab aku akan memberi kamu hadiah yang istimewa. Yang tidak bisa Vira berikan untukmu. Aku tunggu di rumah ya mas. Kemudian, wanita itu langsung mematikan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari suaminya. Kalau sudah begitu, Anam tidak bisa menolak permintaan Caca. Pasti setelah pulang kerja nanti, dia akan langsung ke rumah Caca. Vira yang sudah pulang kerja dari tadi dengan cemas menunggu kepulangan suaminya. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Anam, Caca sudah menyiapkan beberapa masakannya dan juga kue. Niat Vira ingin memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, sekaligus merayakan ulang tahun Anam. Tapi sampai jam 5 sore Anam belum juga pulang. Vira pun mencoba untuk menghubungi Anam, tapi ponselnya tidak aktif. Mau tidak mau, Vira harus menelpon ibu mertuanya. Tapi ibu mertuanya itu tidak mau mengangkat teleponnya. Semua panggilan Vira dimatikan. Akhirnya, Vira pun berhenti berharap. Dia membagikan masakan yang sudah dia masak pada tetangga. Vira sebenarnya sudah membelikan hadiah istimewa untuk Anam, yaitu jam dengan merek yang sangat terkenal, tentu harganya tidak murah. Selain bekerja, Vira juga mempunyai bisnis sampingan. Dari sanalah, dia mendapatkan uang tambahan dan bisa membelikan jam mahal itu untuk Anam. Tapi, kebahagiaan Vira dihancurkan oleh Anam begitu saja. Laki-laki itu tidak menghargai perjuangan istrinya. Vira pun hanya bisa tertunduk lesu setelah selesai membagikan makanan itu pada tetangga. Rasanya, air matanya sudah habis
tak bisa keluar lagi. 2 hari sejak hari ulang tahun Anam, dia belum pulang ke rumah Vira. Vira yang merasa bahwa ini tidak bisa dibiarkan, akhirnya mencari keberadaan suaminya. Tujuan pertamanya adalah rumah ibu mertua. Kebetulan hari ini libur kerja, jadi Vira bisa dengan bebas kemana-mana. Sesampainya di rumah ibu mertuanya, Vira sangat terkejut, karena sepertinya sedang ada acara. Ada acara apa di rumah ibu mertuaku? Kenapa aku tidak diundang? Biasanya, kalau ada acara keluarga, pasti aku yang selalu diandalkan. Karena rasa penasaran Vira yang semakin besar, dia langsung berjalan mendekati rumah ibu mertuanya. Vira sengaja tidak langsung mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Dia ingin menguping dulu pembicaraan orang-orang yang ada di dalam rumah. Dari luar, Vira bisa mendengar dengan jelas kalimat yang membuat dirinya hancur seketika. Akhirnya Caca hamil juga ya? Itu artinya ibu akan memiliki cucu. Coba dari dulu kamu menikah dengan Caca, pasti kamu sudah punya anak. Daripada dengan Vira, sudah 3 tahun menikah tapi wanita itu belum hamil juga. Tapi untung ya dia masih ada gunanya. Kita bisa memanfaatkan harta orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya kan, Anam? Itu suara ibu mertua Vira. Vira sangat terkejut dengan ucapannya. Apa maksudnya ini? Apa benar Mas Anam sudah menikah lagi dengan wanita bernama Caca? Vira bergumam dalam hatinya. Kalau itu sampai benar, aku tidak akan membiarkanmu, Mas. Vira yang merasa sakit hati, kemudian segera meninggalkan rumah ibu mertuanya. Ya, Vira sudah memiliki rencana lain. Dia ingin langsung bertanya pada orang tuanya, apakah benar selama ini ayah dan ibunya membantu keuangan dari keluarga Mas Anam. Vira juga sangat syok karena melihat ada sebuah mobil baru terparkir di depan rumah ibu mertuanya. Mobil siapa itu? Caca berucap sendiri dari dalam mobilnya. Dia memperhatikan mobil baru itu. Harganya pasti ratusan juta. Apakah Mas Anam memiliki uang sebanyak itu untuk membeli mobil baru? Kurasa tidak mungkin. Gajinya saja hanya 5 juta. 4 juta untuk keluarganya dan 1 juta untukku. Tentu Mas Anam tidak memiliki sisa. Jangan-jangan mobil itu dibeli oleh Mas Anam, uang dari Papa. Dengan kecepatan sedang, Vira melajukan mobilnya ke rumah orang tuanya. Setelah sampai, Vira segera masuk, tak lupa mengucapkan salam. Kebetulan sekali orang tuanya sedang di rumah. Dengan takzim, Vira menyalimi tangan kedua orang tuanya. Meskipun sedang dirundung masalah besar, tapi Vira tidak menangis. Di hadapan orang tuanya, Vira mulai mencari tahu kebenarannya. Papa, Mama, Aba benar. Mas Anam dekat-dekat ini ada meminta uang. Papa dan Mama Vira malah saling bertatapan. Mereka seperti kebingungan. Loh, emangnya kamu gak tahu? Kan setiap bulan Mama dan Papa mengirimkan uang untuk kalian berdua setiap bulannya 20 juta. Kemarin juga, Anam habis WA, katanya kamu mau buka usaha. Dia bilang, kamu tidak enak jika langsung meminta pada Mama dan Papa. Jadinya, Mama mengirimkan uangnya pada Anam, sebesar 300 juta. Mendengar jawaban orang tuanya, Vira hanya bisa ternganga karena dia sangat terkejut. Sejak kapan Mama dan Papa mengirimkan uang bulanan untuk aku dan Anam? Tanya Vira, merasa penasaran sejak kapan orang tuanya itu memberi uang bulanan untuknya. Karena selama ini, dia tidak pernah tahu kemana uang itu. Ya sejak kalian menikah lah, jawab Papa Vira. Apa? Sejak kami menikah? Iya Vira, apa kamu tidak tahu? Mama dan Papa tahu nak, kamu tidak mau menerima uang dari kami. Sehingga kami bekerja sama dengan Anam. Lewat rekening dialah, Mama dan Papa mengirimkan uang bulanan untukmu. Papa dan Mama bilang, kalau menyuruh Anam untuk memberikan semua uang itu pada kamu.
Bilang saja pada Vira, kalau uang itu adalah gajimu, Nam. Papa menyuruh seperti itu pada Anam. Iya kan, Pak? Tanya Mama Vira pada suaminya untuk memastikan. Iya, betul itu, seperti yang dikatakan mamamu. Jawab Papa Vira sembari mengacungkan jempolnya. Karena memang seperti itulah kenyataan yang ada. Oh ya, Nak, bagaimana bisnismu? Apa sudah ada rencana? Mau buka bisnis apa? Kata Anam sih, kamu mau buka butik barang branded. Mama doakan ya, Nak. Semoga bisnismu lancar. Ucap Mama Vira sembari menggenggam tangan putrinya. Kedua orang tua itu menatap anaknya dengan sangat bahagia. Padahal, apa yang Vira dapatkan selama ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Vira yang sedari tadi tidak bisa menangis, kini mulai menjatuhkan air matanya. Sembari menangis, putri dari Papa dan Mama Vira itu mulai bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Ya, selama ini, Vira tak pernah bercerita apapun tentang keluarganya kepada orang tuanya. Kalaupun bercerita, Vira selalu berbohong bahwa keluarga dan suaminya itu selalu baik padanya. Padahal kenyataannya adalah terbalik. Bagi Vira, menceritakan kejelekan suaminya adalah dosa besar. Jadi, dia tidak pernah mau melakukannya. Vira, meskipun tidak sekolah di pesantren atau dia seorang ustazah, dia mengerti bagaimana caranya bersikap untuk menghargai suaminya dengan tidak menceritakan keburukan suaminya pada orang lain, sekalipun itu orang tuanya sendiri. Itulah cara Vira menjaga martabat suaminya. Tapi kali ini, sepertinya Vira harus menghentikan kebohongan dari suaminya sendiri. Dia tak tega pada orang tuanya kalau terus dibohongi. Pah, Mah, selama ini aku tak pernah menerima uang 20 juta itu. Sepeser pun tak pernah ku terima. Mas Anam hanya menafkahi aku 1 juta per bulan. Kebutuhan rumah tangga kami yang lainnya aku yang menanggung dari uang hasil kerjaku. Mas Anam gajinya 5 juta, tapi 4 juta gajinya dia berikan pada orang tuanya. Aku tidak tahu, Mah, Pah, uang 20 juta yang selama ini kalian kirim dipakai untuk apa oleh Mas Anam. Dan uang 300 juta yang Mas Anam bilang untuk aku membuka usaha, aku juga tidak pernah menerimanya. Tapi, tadi aku ke rumah ibu mertuaku. Kulihat ada mobil baru terparkir di sana. Aku rasa uang 300 juta yang Mas Anam minta untuk membeli mobil baru itu. Tapi ada satu hal lagi, Mah, Pah, yang membuatku semakin hancur. Mas Anam sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Caca. Tapi aku belum tahu bagaimana wajah perempuan itu. Dan lebih mencengangkannya lagi dan membuatku semakin sakit hati. Caca sudah hamil. Aku yang sedari dulu menginginkan hamil anak Mas Anam, belum juga diberi. Tapi wanita itu, yang sepertinya belum lama dinikahi oleh Mas Anam, sudah hamil saja. Vira bercerita panjang lebar tentang kehidupan rumah tangganya. Tentu dengan air mata yang sudah mengalir deras. Mama dan Papa Vira, yang mendengar cerita anaknya, langsung terkejut bersamaan. Apa? Ucap Papa Vira merasa sangat emosi. Pria itu juga sudah mengepalkan tangannya. Itu pertanda bahwa dia sangat emosi. Andai saja Anam ada di depan matanya, pasti Anam sudah babak belur, dihajar oleh ayah mertuanya itu. Bisa-bisanya menantu kita membohongi kita habis-habisan seperti ini, Pak. Ucap Mama Vira sembari menangis. Ya, ibu dari Vira itu tak bisa juga menahan air matanya. Dia merasa sangat sedih karena mengetahui kondisi rumah tangga anaknya yang sebenarnya. Ya Allah sayang, apa yang Papa dan Mama lakukan sehingga kamu mengalami rumah tangga seperti ini? Ucap Mama Vira dengan air mata yang semakin deras mengalir. Dia juga tak bisa lagi tidak memeluk putrinya dengan erat. Mereka berdua menangis. Tangisan mereka sampai terisak-isak. Vira, Mama, sudah, jangan menangis lagi. Kita tidak boleh lemah. Kita harus balas keluarga suamimu itu, Vira. Papa tidak ikhlas. Putri Papa satu-satunya diperlakukan secara tidak adil. Papa pergi dulu ya.
Papa harus menyelesaikan ini sekarang juga. Papa tidak mau semakin lama Anam bisa seenaknya saja. Namun sebelum Papa Fira pergi, dia menyadari bahwa pipi putrinya seperti ada bekas luka lebam. Meskipun sudah samar-samar, tapi luka itu masih terlihat jelas. Fira, kenapa pipimu? Seperti habis ditampar. Tanya Papa Fira merasa sangat khawatir. Iya, Pak. Aku memang beberapa waktu lalu ditampar oleh Mas Anam. Astagfirullah, Fira. Kenapa kamu diam saja? Tidak langsung memberitahu Papa. Suamimu benar-benar sangat keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan lagi. Papa dan Mama selama ini menjagamu dengan baik. Tapi laki-laki itu malah menyakitimu sampai ke akar-akar. Lihat saja kamu, Anam. Akan kubuat kamu menderita seumur hidup. Papa Fira sudah emosi berapi-api. Laki-laki itu tidak bisa dikendalikan. Jika dia sudah marah, maka apa yang ada di otaknya akan langsung dilakukan. Fira dan mamanya tidak tahu kemana pergi papanya. Mereka sama-sama untuk menguatkan. Kamu tenang saja, Fira. Papamu pasti akan membalaskan rasa sakit hatimu. Mama juga tidak terima kamu diperlakukan seperti ini. Ucap Mama Fira kemudian memeluk lagi putrinya. Ternyata Papa Fira pergi ke rumah orang tua Anam dengan emosi. Laki-laki itu langsung masuk. Kebetulan acara yang diselenggarakan sedari pagi belum selesai. Ayah Anam yang merasa terkejut dengan kedatangan besannya langsung berpura-pura sok baik, padahal di belakangnya mereka selalu membicarakan, mengatai bahwa keluarga Fira, keluarga yang bodoh, bisa dimanfaatkan dengan mudah. Papa Fira, mari silakan masuk, ucap ayah Anam, sok baik. Tidak usah sok baik kalian di depanku. Sekarang, kembalikan semua uang yang sudah pernah aku berikan padamu, Anam. Aku akan memberi totalannya nanti, setelah aku pulang dari sini. Kalau kamu tidak bisa mengembalikannya dalam waktu 3 hari, akan kupastikan kamu membusuk di penjara bersama keluargamu. Karena aku tidak terima, kamu sudah berani menyentuh putriku dengan kasar. Kamu membuat pipinya menjadi luka. Aku saja yang ayahnya tak pernah melakukan hal itu. Kamu yang suaminya baru menikah 3 tahun dengannya sudah berani melakukan kekerasan. Aku sudah tahu kebohonganmu dan kebusukanmu selama ini. Kemana uang yang selama ini aku berikan? Pasti untuk keluargamu ya? Tanya Ayah Fira sembari menunjuk ke arah Anam. Pria itu benar-benar sudah sangat emosi. Kalau tidak ingat bahwa memukul akan bisa terkena sanksi, mungkin sudah habis Anam dihajar oleh ayah mertuanya. Papa, bukan seperti itu maksudku. Aku janji akan memperbaiki hubunganku dengan Fira. Tidak usah banyak omong kamu, Anam. Tidak perlu kamu memperbaiki hubunganmu dengan anakku. Kamu juga sudah menikah lagi kan dengan wanita itu? Tunjuk ayah Fira kepada wajah Caca. Untuk apa lagi kamu mempertahankan anakku? Pasti hanya karena uang kan? Karena uangku? Ucap Papa Fira semakin berapi-api. Ingat ya, aku masih memberi kamu waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak bisa kamu mengembalikan semua uang yang selama ini aku berikan, awas, kupastikan kamu membusuk di penjara. Setelah selesai mengucapkan ultimatumnya, Papa Fira segera menatap tajam besannya. Ya, Papa Fira menatap tajam ke arah orang tua Anam. Kemudian, Papa Fira langsung meninggalkan rumah besannya itu. Sepeninggalnya Papa Fira dari rumah Anam, keluarganya sangat kelimpungan. Bagaimana ini ayah, ibu? Bisa-bisa kita masuk penjara kalau tidak mengembalikan semua uang dari Papa Fira. Kamu gimana sih Anam? Kok bisa ketahuan? Bodoh sekali kamu, ucap ibu Anam, membodoh-bodohkan anaknya sendiri. Padahal selama ini, uang dari orang tua Fira, mereka juga yang menikmatinya. Apa mas? Jadi, selama ini harta yang kamu miliki, milik istrimu? Kalau tahu begini, aku tidak mau menikah denganmu, mas. Hanya karena aku ingin menutupi aibku. Kini Caca yang berbicara sembari berdiri.
Wanita itu entah keceplosan atau memang sengaja. Apa maksudmu, Caca? Menutupi aib apa? Tanya Anam merasa sangat penasaran. Ah, kebetulan aku sudah keceplosan. Lebih baik aku katakan yang sebenarnya. Aku masih bisa kok menghidupi anakku ini seorang diri, daripada memiliki suami yang banyak masalah sepertimu, miskin lagi. Iya, Mas. Anak yang aku kandung ini bukan anakmu, tapi anak dari pacarku. Dia tidak mau bertanggung jawab. Karena aku merasa kebingungan, jadi aku mencari mangsa. Dapatnya kamu. Kupikir kamu benar-benar kaya. Tapi ternyata, kamu hanya memanfaatkan harta istrimu saja. Benar-benar laki-laki tidak punya harga diri. Menyesal aku menikah denganmu. Ceraikan aku sekarang juga. Ucap Caca sembari berkacak pinggang dan meminta cerai pada suaminya yang baru menikah 1 bulan. Oh, jadi anak itu bukan darah dagingku. Aku pun tidak sudi bertanggung jawab atas anakmu. Ku talak 3 kamu sekarang juga, Caca. Ucap Anam dengan tegasnya. Itu artinya, Caca bukan istrinya lagi. Wanita itu langsung meninggalkan rumah mertuanya dan berniat ingin membawa mobilnya. Tapi Anam langsung merebut kuncinya. Ya, mobil baru seharga 300 juta itu memang Anam belikan untuk Caca. Tapi dia tidak ikhlas. Karena anak yang dikandung Caca bukanlah anaknya. Ini mobilku, kamu tidak berhak menerimanya. Lagi pula anak yang kamu kandung juga bukan anakku kan? Kembalikan. Ucap Anam sembari terus merebut kunci yang dipegang oleh Caca. Karena wanita itu juga menahannya. Karena kalah tenaga, Caca pun hanya bisa pasrah. Wanita itu kemudian pergi. Anam, kamu ini gimana sih? Semuanya hancur. Gara-gara kebodohanmu. Lagi-lagi, Ibu Anam menyalahkan putranya. Sudahlah Bu, jangan menyalahkan aku terus. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya mengembalikan uang Papa Vira. Kalau tidak, kita bisa mati di sini. Emangnya ayah sama ibu mau masuk penjara? Tanya Anam pada kedua orang tuanya. Ya nggak maulah, Nam. Kamu ini bodoh sekali. Siapa sih yang mau masuk penjara? Jadi gimana ini? Tanya ayah Anam lagi. Laki-laki itu juga sangat panik. Sebab setelah dia tidak bekerja dan hanya menikmati uang dari menantunya Vira, dia juga banyak hutang di mana-mana karena dia kecanduan judi. Ya sudah, begini saja. Kita jual mobil itu dan juga rumah ini. Hanya ini kan yang kita punya. Uang yang Papa Vira berikan selama 3 tahun, ditambah uang 300 juta itu sangat banyak. Kalau dihitung, entah sudah berapa ratus juta. Rumah ini, entah laku berapa ratus juta juga. Ucap Anam, sembari melihat semua isi rumahnya. Kalau kita jual rumah ini, kita tinggal di mana, Nam? Tanya Ibu Anam merasa khawatir. Kita bisa tinggal di rumah Caca yang aku belikan untuknya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun masih nyicil. Aku kan masih kerja. Gajiku juga 10 juta per bulan. Cukuplah untuk kita. Ucap Anam menenangkan kedua orang tuanya. Ya sudah kalau begitu, cepat kamu tawarkan rumah ini dan juga mobilmu. Mungkin mobil itu masih laku, bisa mengembalikan uang 300 juta. Karena memang baru dibeli 1 hari kan. Tapi kalau rumah ini, semoga saja cukup ya untuk mengganti uang bulanan yang Papa Vira berikan selama ini. Tiba-tiba, kepanikan mereka dikagetkan dengan suara ponsel Anam yang berdering. Ternyata, ada pesan dari mertuanya. Mertuanya mengirimkan berapa uang yang harus dia kembalikan. Mata Anam melotot melihat angka-angka di ponselnya itu. Papa Vira meminta ganti rugi sebanyak 1,5 miliar. 1 miliar adalah uang yang selama ini dia berikan pada Anam yang tidak pernah dia berikan pada Vira. Sementara 500 jutanya sebagai ganti. Karena Anam telah menampar Vira. Wajah Anam semakin pucat. Dia memperlihatkan nominal uang itu kepada orang tuanya. Ibu Anam yang melihat langsung pingsan seketika. Ibu, ucap Anam dan ayahnya secara bersamaan karena khawatir. Gimana ini Anam? Ayah juga banyak hutang, belum lagi ditambah uang 1,5 miliar. Kayaknya mobil sama rumah ini dijual juga belum dapat 1 miliar. Gimana ini? Kini ayah Anam semakin sakit kepala.
Bahkan pria parubaya itu, karena merasa sangat pusingnya, sembari memijiti kepalanya. Ditambah lagi melihat istrinya yang pingsan, dia menjadi semakin khawatir. Karena tidak ingin hanya berdiam diri, Anam pun segera berjalan untuk mencari solusi. Dia mondar-mandir ke sana kemari. Kemudian setelah mendapat ide, dia segera memoto rumahnya. Dia mulai memposting rumahnya itu di sosial media. Dia berharap rumahnya cepat laku. Dia juga langsung menjual mobilnya, tapi hanya laku 295 juta saja. Meskipun baru dipakai, tapi itu tetap barang second. 2 hari setelah itu, keluarga Anam sudah pindah ke rumah yang dia beli. Rumah KPR yang tidak terlalu besar itu. Rumahnya juga sudah laku, tapi hanya 400 juta saja. Anam juga sudah mentransfer semua uangnya. Tapi tentu uangnya masih kurang. Dia bahkan juga sudah datang ke rumah Papa Vira untuk meminta keringanan. Tapi Papa Vira tidak mau memberi keringanan sama sekali. Waktu 3 hari yang diberikan oleh Papa Vira juga sudah habis. Itu artinya Anam akan dipenjara juga, sebab hutangnya masih kurang banyak. Masih 800 jutaan lagi. Mau tidak mau, Anam hanya bisa pasrah. Akhirnya, dia pun ditangkap oleh polisi. Kini, tersisalah ayah dan ibunya yang masih tinggal di rumah KPR. Sebentar lagi, cicilan rumah itu jatuh tempo, dan mereka tidak punya uang sama sekali. Apalagi, Anam di penjara cukup lama, sekitar 5 tahunan. Belum lagi, setiap hari ada saja orang yang bergantian menagih hutang kepada ayah Anam, sebab laki-laki itu tersangkut hutang di mana-mana karena hobi judinya. Semakin hari, kehidupan mereka semakin sengsara. Kini, ayah Anam yang tidak bisa membayar hutang harus ikut masuk penjara bersama Anam. Tinggallah ibunya Anam seorang diri. Wanita itu yang sudah tua kini semakin stres. Dia tidak tahu mau kemana, karena rumah yang disewa Anam itu sudah tidak bisa ditinggali, sebab tidak mampu membayar cicilannya. Wanita tua itu hanya bisa lontang-lantung di jalanan. Dia sudah sama seperti orang gila yang kehilangan arah. Dia bahkan sering berteriak-teriak sendiri, lalu menangis, tertawa, ya seperti orang gila. Sepertinya memang dia sudah benar-benar stres. Begitulah akhir dari keluarga Anam. Sebenarnya penjara terlalu baik untuk mereka, karena di sana masih bisa makan, masih bisa tidur, semuanya terjamin. Sementara ibunya Anam harus lontang-lantung di jalanan, bahkan dalam kondisi stres. Tapi, tempo 5 tahun lebih di penjara, mungkin sudah bisa membuat Anam dan ayahnya kapok. Semoga mereka bisa bertaubat. Namun, perasaan Anam jauh lebih tersiksa, karena dia tidak bisa merawat ibunya yang stres. Begitu juga dengan ayah Anam, dia sangat merasa bersalah pada istrinya itu. Sebenarnya, mereka yang ada di dalam penjara tidak begitu tersiksa, tapi karena perasaan bersalah mereka bisa membuat mereka semakin menderita. Bahkan ayah Anam juga sudah sakit-sakitan. Badan Anam pun juga sangat kurus karena memikirkan ibunya. Dia hanya bisa menyesal seumur hidup. Bahkan dia berandai-andai jika waktu bisa diputar seperti sejak awal, dia tidak akan membohongi Vira seperti ini, sehingga kehidupannya akan tetap baik-baik saja. Tapi semua sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Anam hanya bisa hidup dengan penyesalannya. Sementara Vira, yang sudah bercerai dari Anam, kini sudah menikah lagi. Dia menikah dengan teman ayahnya, yang seorang pebisnis. Orangnya masih muda, tapi sudah sukses. Pria itu adalah rekan bisnis ayahnya. Tentu tidak diragukan lagi kemapanannya. Tak hanya mapan, pria itu juga tampan dan setia, sangat berbeda jauh dengan Anam. Kini Vira sedang menikmati masa kebahagiaannya. Dia sangat bersyukur, meskipun dulu memiliki suami yang tidak baik.
tapi Allah menggantikannya dengan suami yang sangat baik. Ingat ya para suami, jika kamu mengkhianati istrimu, tunggu saja pembalasan dari Allah. Karena sesungguhnya karma itu nyata dan azab sangatlah pedih.